Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Adi Saputra dengan NIM 121340025 dan anggota kelompok saya yaitu ada Erika Wati dengan NIM 121340023 dan Haryono Prabowo dengan NIM 121340024. Di sini saya akan menjelaskan tentang menghitung energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik pada turbin menggunakan pemrograman C++. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Energi potensial adalah energi yang tersimpan pada benda karena kedudukan atau posisi benda terhadap titik acuannya. Energi kinetik adalah energi yang disebabkan oleh gerak suatu benda yang memiliki massa atau berat. Dan energi mekanik merupakan penjumlahan energi kinetik dan energi potensial dalam suatu benda yang digunakan untuk melakukan usaha. Banyak sekali contoh penerapan energi baik itu energi potensial, energi kinetik maupun energi mekanik pada turbin. Salah satunya yaitu energi potensial air yang sangat baik dimanfaatkan sebagai penggerakan turbin cross flow untuk mengembangkan tenaga listrik skala mikro hidro yang dimana energi potensial air terjun atau aliran sungai dari ketinggian tertentu yang terlebih dahulu dikonversi menjadi energi kinetik pada nozzle, selanjutnya dirubah menjadi energi mekanik pada suatu runner turbin, dan kemudian energi mekanik dikonversi menjadi energi listrik oleh generator. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang deskripsi pemrograman ini. Pemrograman ini akan memberikan informasi terkait cara menghitung energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik pada bidang teknik sistem energi, sehingga mempermudah mahasiswa ataupun orang awam lainnya untuk mempelajari hal tersebut. Kelebihan program ini yaitu dapat membantu orang lain untuk mencari dan menemukan rumus fisika untuk menghitung tiga energi, yaitu energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik, sehingga pengguna tidak perlu membuka web atau buku untuk mencari. Hanya dengan menjalankan program ini menggunakan akan lebih cepat mendapat informasi mengenai rumus tersebut. Dan di sini saya akan menjelaskan contoh pemrograman yang kami kerjakan. Pada baris pertama terdapat perintah include IOStream yang berfungsi sebagai header dari bahasa pemrograman C++ yang berguna untuk menerima input dan memberikan output. Lalu baris kedua terdapat library include CMath yang berfungsi untuk menggunakan program aritmatika. Lalu di baris ketiga terdapat perintah using namespace std yang merupakan sebuah perintah yang digunakan untuk mendeklarasikan kepada compiler bahwa kita akan menggunakan semua fungsi yang terdapat dalam namespace std. Di baris kelima ini terdapat fungsi utama atau in main yang kemudian dideklarasikan. Di barisan ke-6 terdapat perintah code yang berguna untuk menampilkan output pada program dan program akan mengeluarkan output tugas besar PKS2. Di baris ke-7 terdapat perintah code yang berguna untuk menampilkan output pada program dan program akan mengeluarkan output nama kelompok. Lalu pada baris ke-8 terdapat perintah code yang berguna untuk menampilkan output pada program dan program akan mengeluarkan output nama, yaitu Adi Saputra, Erika Wati, dan Haryono Prabowo. Selanjutnya pada baris ke-9 terdapat perintah code yang berguna untuk menampilkan output pada program dan program akan mengeluarkan output NIM 121340025, 121340023, dan 121340024. Dan kemudian pada baris ke-10 terdapat perintah code yang menampilkan output pada program dan program akan mengeluarkan output TBB 7. Di baris ke-6 sampai ke-10 di akhir program terdapat perintah N yang dimana berfungsi sebagai perintah membuat baris baru. Kemudian pada baris ke-11 terdapat tipe data string yang terdapat 50 array.
Lalu fungsi string membuat ekspresi diakses yang memanipulasi teks dalam berbagai cara, dan fungsi float yaitu untuk menandai nilai presisi yang mana pada program ini float memiliki nilai presisi n, m, g, h, v, ep, ek, dan em. Lalu pada baris ke-17 ini terdapat perintah code yang berguna untuk menampilkan output pada programan, dan program akan mengeluarkan output menghitung energi potensial, energi kinetik, dan mekanik pada turbin. Pada baris ke-18 terdapat pengulangan do yang akan menampilkan teks pilihan 1, membuat program menghitung energi potensial, yang kedua membuat program menghitung energi kinetik, dan ketiga membuat program menghitung energi mekanik. Di barisan 21 akan terjadi increment sebanyak 1 pada n. Kemudian pada baris ke-25 terdapat perintah code yang berguna untuk menampilkan output pada programan, dan program akan melakukan output masukkan pilihan Anda dengan input n. Pada baris ke-27 terjadi percabangan dengan kondisi n1, program akan mengeluarkan output 1 energi potensial. Lalu pada baris ke-29 terdapat perintah code yang berguna untuk menampilkan output pada program, dan program akan mengeluarkan output masukkan nilai massa benda dalam kurung M, dan program akan meminta input M ke dalam program. Lalu pada baris ke-31 terdapat perintah code yang berguna untuk menampilkan output pada program, dan program akan mengeluarkan output masukkan nilai gravitasi dalam kurung G dengan meminta input G yang dimasukkan ke dalam program. Lalu pada baris ke-33 ini terdapat perintah code yang berguna untuk menampilkan output pada program, dan program akan mengeluarkan output masukkan nilai ketinggian benda dalam kurung H dengan meminta input H yang akan dimasukkan ke dalam program. Lalu pada baris ke-35 terdapat rumus EP. Kemudian program akan mengeluarkan output nilai energi potensial adalah titik-titik joule dengan kondisi 0. Pada baris ke-39 ini terjadi percabangan dengan kondisi N2. Program akan mengeluarkan output 2 kinetik. Lalu pada baris ke-41 terdapat perintah code yang berguna untuk menampilkan output pada program, dan program akan melakukan output masukkan nilai M dalam kurung M, dan program akan meminta input M ke dalam program. Lalu pada baris ke-43 terdapat perintah code yang berguna untuk menampilkan output pada program, dan program akan mengeluarkan output masukkan nilai kecepatan benda dalam kurung V dengan meminta input V yang akan dimasukkan ke dalam program. Lalu pada baris ke-45 terdapat rumus yaitu EK 0,5 M, V, dan V. Kemudian program akan mengeluarkan output nilai energi kinetik dalam kurung EK adalah titik-titik joule dengan kondisi 0. Pada baris 49 terjadi percabangan dengan kondisi N3, program akan mengeluarkan output 3 energi mekanik, dan energi potensial. Lalu pada barisan ke-52 ini terdapat perintah code yang berguna untuk menampilkan output pada program, dan program akan mengeluarkan output masukkan nilai massa benda dalam kurung M, dan program akan meminta input M ke dalam program. Lalu pada baris ke-54 terdapat perintah code yang berguna untuk menampilkan output pada program, dan program akan mengeluarkan output massa nilai gravitasi dalam kurung G dengan meminta input G yang akan dimasukkan ke dalam program. Lalu pada baris ke-56 terdapat perintah code yang berguna untuk menampilkan output pada program, dan program akan mengeluarkan output masukkan nilai ketinggian benda dalam kurung H dengan meminta input H yang akan dimasukkan ke dalam program. Kemudian pada baris ke-59
Terdapat perintah code yang berguna untuk menampilkan hasil output pada program, dan program akan mengeluarkan output masukkan nilai massa benda dalam kurung M, dan program akan meminta input M ke dalam program. Lalu pada baris ke-61 terdapat perintah code yang berguna untuk menampilkan output pada program, dan program akan mengeluarkan output masukkan nilai kecepatan benda dalam kurung V dengan meminta input V yang akan dimasukkan ke dalam program. Lalu pada baris ke-63 terdapat rumus EM sama dengan M kali G kali H ditambah 0,5 kali M kali V kali V. Kemudian program akan mengeluarkan output. Nilai energi mekanik EM adalah titik-titik joule. Dengan kondisi 0 apabila user tidak memasukkan input 1, 2, dan 3, program akan mengeluarkan output pilihan yang Anda masukkan tidak tersedia. Seperti ini. Kemudian pada baris ke-71 dan 72 terdapat perulangan while dengan syarat N1 dengan variabel kondisi sama dengan 0. Kemudian program diakhiri dengan perintah return 0 yang berfungsi untuk mengakhiri kode program tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan menjalankan hasil pemrograman kami. Di sini terdapat tulisan menghitung energi potensial, energi kinetik, dan mekanik pada turbin. Di sini ada 3 pilihan, namun saya akan memilih salah satu, yaitu saya akan memilih menghitung energi potensial. Saya akan memilih angka 1. Masukkan nilai massa benda 4, masukkan nilai gravitasinya 10, masukkan nilai ketinggian benda yaitu 3. Dan di sini terdapat hasil perhitungan dari energi potensial adalah 120 joule. Dikarenakan di hasil pemrograman kami ini terdapat rumus M kali G kali H yaitu 4 kali 10 kali 3 yaitu 120 joule. Dan pemrograman kami berjalan dengan baik. Untuk kesimpulan, dalam bahasa C++, semua hal yang berhubungan dengan sintaks harus diperhatikan secara seksama. Hal ini dikarenakan sebuah program tidak akan bisa running apabila salah satu sintaks itu missing. Dalam membangun program, kita harus memperhatikan huruf reverse word, variabel, konstanta, dan lain-lainnya. Karena program C++ bersifat case sensitif atau huruf kecil dan besar dianggap berbeda. Array merupakan bagian dari struktur data, yaitu termasuk dalam struktur data sederhana yang dapat didefinisikan sebagai pemesanan alokasi memori sementara pada komputer. Itu saja hasil pemrograman kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.